Bayangkan kalau kita sama-sama nih, ada istri, ada suami, ada mertua, lantas mertua sakit di hari Sabat. Terus kita bilang, wah ini hari Sabat jadi saya minta maaf. Tidak mungkin saya antar mama. Itu Senin baru pergi antar, nah sudah mati sudah. Nah, kita merenungkan satu bagian yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Baca bagian ini menurut Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudara, saya hanya ingin mengajak kita merenungkan berdasarkan kehadiran yang disebut sebagai orang. Di situ ada tiga kelompok lah, walaupun ada pribadi-pribadi. Orang yang pertama itu adalah orang yang sakit itu. Dia bukan sakit biasa-biasa, saudara-saudara. Dia orang yang mati tangan kanannya. Wah, ini berat ini. Tangan yang mestinya dipakai kerja. Tangan yang dalam tradisi mereka disebut sebagai tangan yang dalam tanda petik lebih terhormat dari tangan kiri. Karena tangan kiri biasa dipakai hanya untuk pegang barang-barang haram. Atau ketika ada di WC dan lain sebagainya. Ini yang mati di tangan kanan. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa orang ini memang dia sangat merindukan kesembuhan. Sebagaimana kita ini ada di dalam sebuah situasi yang sulit, memang kita akan rindu sekali untuk keluar dari situasi itu. Ketika orang sakit, banyak ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua ya pada umumnya. Ketika dia punya anak sakit, kan kerinduan yang dia diinginkan itu adalah kesembuhan. Tidak peduli mau dengan cara apa. Mau dengan cara baik-baik atau dengan suanggi atau dengan cara apapun. Yang penting harapannya sembuh. Tidak ada yang lain. Sebab kalau sembuh itu sudah baiklah. Menurut sejumlah orang kira-kira begitu. Saudara-saudara, saya kira ini orang juga punya kerinduan yang sama. Dia datang ke dalam rumah ibadah itu ketika Yesus ada di situ. Mati tangan kanannya. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa orang yang mati tangan kanannya itu, dia rindu bukan saja sekedar punya kerinduan untuk kesembuhan, tapi dia mengupayakan sesuatu. Dia mau bekerja. Bahkan kalau kita lihat pada pembacaan ini, di bagian akhir menuju pada kesembuhannya, dia mau melakukan sesuatu yang sesungguhnya mustahil. Dia ingin melakukan sesuatu yang sepertinya tidak bisa dilakukan. Kalau kita lihat secara normal tanpa kacamata iman, mestinya dia tidak bisa lakukan dengan mengulurkan tangannya. Tapi di situ dia lakukan. Mestinya saudara-saudara, ini hal yang nanti sebentar kita akan bicara di situ. Tapi kita lihat saudara-saudara bahwa kerinduan untuk sembuh itu terjadi ketika Yesus juga mau supaya hal itu terjadi. Tapi itu dulu kita lihat orang yang mati tangan kanannya itu tidak bisa bergerak. Nah, itu bagian pertama. Di bagian yang kedua ada Tuhan Yesus. Dalam sebuah kesadaran
Tuhan Yesus ada di situ, sekaligus Tuhan Yesus menyadari betul-betul kalau orang-orang sementara lur-lur itu apa? Ikuti dia, coba-coba lihat, jangan-jangan di rumah ibadat ini Tuhan Yesus membuat sebuah pelanggaran supaya mereka punya alasan untuk menangkap dia, punya alasan untuk mencekal dia dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tapi luar biasa Tuhan Yesus melakukan sejumlah hal. Saya coba melihat dari perspektif ini, bahwa Tuhan sadar betul bahwa dia dipertentangkan dengan aturan-aturan hukum agama. Tetapi bahwa dia yang sangat peduli dan peka kepada orang-orang susah, orang-orang sakit, mereka yang terpenjara, mereka yang berbeban berat, Tuhan Yesus harus melakukan sesuatu. Beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini menjadi hal yang serius sekali. Kita lihat betapa sangat luar biasa Tuhan Yesus memikirkan dan menyampaikan ini. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Ada melanggar? Tidak. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ini sebuah pertanyaan yang sangat sulit nanti dijawab, walaupun kelihatannya gampang sekali. Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Kenapa pertanyaan ini gampang tapi sulit dijawab? Karena orang-orang yang ada di dalam situ, teristimewa orang di bagian ketiga ini, mereka kan taat hukum, betul. Mereka taat pada aturan, betul. Sampai-sampai mereka bahkan mungkin tertekan dan mereka tidak bisa bergerak karena aturan. Ini bukan ajaran melanggar aturan, aturan tetap aturan. Kita diajar untuk taat kepada aturan, kita bisa mengikutinya dengan baik. Nah itu Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk melakukan itu kebaikan itu. Tuhan Yesus luar biasa sekali. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Tuhan Yesus ketika dia mau berpihak kepada kita. Siapakah yang akan menjadi lawan kita? Dia bisa melakukan dengan baik semuanya itu. Bahkan kalau hari ini kita membaca lagi sebuah mujizat yang luar biasa. Yesus bilang berdirilah di tengah. Setelah dia berdiri di tengah, Tuhan Yesus bilang, pertanyaan itu, apa yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Saya yakin bahwa orang-orang Farisi itu mereka agak terganggu dengan situ. Karena tidak mungkin mereka bilang tidak boleh berbuat baik. Lalu Yesus mau menyembuhkannya ini. Yesus bilang, ulurkanlah tangan. Tangan yang mana? Tangan kanan itu. Yang sesungguhnya tangan kalau sudah mati kan tidak bisa angkat. Masih hidup saja baru bisa angkat. Kalau sudah mati tidak bisa. Tapi heran kita banyak orang percaya ini. Waktu orang hidup dan tidak urus. Orang sudah mati baru urus. Saya bilang kepada banyak orang. Orang tua masih hidup itu kasih pakai memang jas. Kasih pakai memang sendal. Karena mereka masih hidup. Jangan orang tua masih hidup itu kita kasih tengah dia pakai baju dalam saja pasian. Dia tidak pakai sendal sampai kaki dong terbuka begini semua. Nanti dia mati, baru kita beli sepatu. Kasih pakai bab tua sepatu. Padahal sepatu pun posisi sudah menghadap ke udara. Nah, memangnya mau jalan naik begini. Waktu sepatu posisi begini, kita tidak beli kok kasih. Kan dia masih hidup. Disuruh mati baru kita pakai sepatu begini. Supaya ada tulisan harga di bawah. Memang susah kita ini. Nah, banyak orang lebih percaya pada yang mati-mati itu, bukan yang hidup-hidup itu. Nah, sekarang Yesus lihat, ini orang yang tangan kanan mati tidak bisa bergerak ini. Yesus tidak memulai dengan meminta kepadanya untuk mengelurkan tangan, tapi Yesus berdiri di tengah mereka. Biar semua orang melihat engkau. Memang kalau dalam ibadah begitu, dalam sebuah rumah ibadah, tiap-tiap satu berdiri, itu mengganggu perhatian. Satu, jangankan berdiri. Jangankan orang di dalam gereja tuh kadang-kadang waktu dengar firman tuh bukan saya berdiri. Jalan masuk keluar. Bahkan masuk keluar berulang-ulang untuk satu orang. Dan merasa tidak mengganggu apa-apa. Saya sarankan kepada saudara, demi nama Tuhan ini sebaiknya kalau pergi
Lihat kopi kamar kecil memang. Jangan tunggu pas firman ini baru kita membatasi, masuk keluar, masuk keluar. Sebenarnya kita masuk keluar untuk apa? Mau kasih tunjuk baju baru dorang. Jangan sampai itu baju belum lunas itu. Tapi kita keluar datang. Mau kasih takut siapa? Nah saudara, ketika dia berdiri itu pasti menarik perhatian. Ketika semua orang punya mata tertuju kepadanya, kemudian Yesus bilang begini. Aku bertanya kepada kamu semua, kamu yang sementara melihat orang yang berdiri itu, kamu lihat dia pun tangan kanan ini kan tidak bisa bergerak, dia pun tangan kanan sudah mati, bagaimana dia berusaha, bagaimana dia bekerja? Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Pasti mereka jawab berbuat baik. Menyelamatkan. Tetapi mereka lakukan itu tidak. Mereka hanya punya teori tentang itu. Mereka punya konsep. Mereka bisa menjawab pertanyaan. Tapi mereka tidak melakukan. Mari kita lihat yang ketiga, kelompok mereka ini. Ahli Taurat itu. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi sementara berdiri dan mengamati Tuhan Yesus. Ini tentang mereka ini, ahli Taurat dan orang Farisi. Saya ingin bicara dua hal yang dekat sekali dengan mereka dalam kaitan dengan teks ini, bahkan konteks mereka pada waktu itu. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, saudara-saudara, mereka ada kehadiran Tuhan Yesus itu sangat mengganggu mereka. Sehingga mereka cari jalan, Yesus harus dibinasakan itu. Dia ada, kita terganggu semua. Saudara, jangan sampai ketika ada orang yang lain yang masuk dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dalam kebersamaan kita, lantas banyak orang memperhatikan dia, kita mulai tersinggung, kita mulai iri hati, bahkan mulai rencana jahat, kau bunuh, kasih mati dia. Jangan. Mari lebih dewasa lah, apalagi sebagai orang-orang beriman. Kita tidak bisa larang orang untuk suka dia atau suka kita, kan kita tidak bisa larang. Tetapi mari kita jangan sampai kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau kita sebagai orang-orang yang tiap-tiap hari ini melayani, jangan sampai tidak mampu menguasai diri kita. Akhirnya pertengkaran di antara kita terlalu kuat sampai kita melupakan hal yang lebih utama lagi, yaitu sebuah pembebasan. Dalam konteks pembacaan ini, pembebasan bagi dia yang sementara lumpuh, sementara mati sebelah kanan tangannya itu. Itu hal yang serius, saudara-saudara. Tuhan Yesus bilang dia berdiri, tetapi ini orang-orang ini mencari-cari. Saudara ingat baik-baik, ketika saudara rindu berbuat baik, saudara jangan pikir semua orang nanti dukung saudara. Jangan pikir begitu. Saudara ketika berbuat baik, rencana melakukan sesuatu baik, jangan pikir saudara dapat dukungan penuh dari orang lain. Jangan. Dan dalam konteks ini, justru ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia, justru Tuhan Yesus tidak disenangi oleh banyak orang. Bahkan mereka mencari-cari. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Lalu kalau di bagian pertama tentang mereka, saya berbicara berkaitan dengan mereka yang mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Di bagian yang kedua, saya ingin menegaskan siapa mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang cinta akan hukum. Mereka itu cinta akan peraturan-peraturan. Hukum-hukum agama mereka mau lakukan. Hukum-hukum agama itu mereka mau jalankan dalam hidup mereka. Tapi sayang, ternyata mereka tidak cinta Tuhan Yesus. Mereka cinta peraturan, tapi mereka tidak cinta Tuhan Yesus. Mereka cinta hukum, tapi hukum itu mereka taruh lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Sehingga justru di Tuhan Yesus mereka mencari-cari kesalahan. Mereka mau mencari-cari ini di mana kesalahan. Mereka tidak cinta Tuhan Yesus. Orang yang cinta Tuhan Yesus itu hidup dengan mereka yang susah, yang terpenjara, yang berbeban berat, yang timpang, yang lumpuh segala macam. Baru kemudian katakan, tahun rahmat Tuhan sudah datang.
Orang-orang yang cinta Tuhan Yesus itu percaya akan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Dan dia mensyukuri itu dengan tinggal bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Berulang kali saya bilang, saudara bisa tinggal bersama-sama dengan orang susah. Tetapi kalau tidak berasal dari Tuhan Yesus, kita sementara menunjukkan diri kita dan bukan Tuhan. Sekali lagi, orang-orang Farisi ini cinta pada peraturan-peraturan, cinta kepada hukum-hukum. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk kepentingan hukum dan peraturan, sampai mereka lupa hakikat paling utama dari itu semua. Kita ini buat hukum, buat peraturan untuk apa? Kita buat untuk apa? Sebenarnya untuk menjaga segala hal, termasuk menjaga keadilan. Kita membuat ini hukum supaya hidup ini teratur dengan baik. Kita membuat hukum-hukum ini supaya kita dituntun menuju sesuatu. Nah, jangan sampai perhatian kita lebih kepada alat-alat hukum itu, sampai-sampai kita melupakan hal-hal yang lebih utama dari itu. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Pasti mereka yang berbuat baik. Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya, pasti mereka yang menyelamatkan. Lalu ketika Tuhan Yesus bilang begini, kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian, sembuh lagi. Dia mengulurkan tangannya, sesuatu yang sebenarnya kalau kita melihat tidak mungkin. Dia sadar bahwa tidak mungkin dalam waktu yang sangat cepat itu dia mengalami sebuah pemulihan di tangannya. Tapi dia mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya. Bahkan di hadapan banyak orang, ulurkanlah tanganmu. Dia angkat tangan itu dan diulurkan. Dia menjadi sembuh. Saudara berangkat, ketika disembuh di tengah-tengah rumah ibadah itu, berapa banyak orang yang kemudian ketika mereka melihat itu, mereka sangat-sangat meneguhkan iman mereka. Apakah mereka semua? Jawabannya tidak. Justru ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau mencari waktu bagaimana. Mereka marah besar. Mereka berunding. Apakah yang harus mereka lakukan terhadap Yesus? Memang kalau kita sudah bikin front ini bermasalah. Nah, Mama Clemens, kadang peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya kadang-kadang begitu. Karena mata kita tertuju pada peraturan saja. Nah, ini orang-orang Farisi dong, ini peraturan mereka sangat taat. Mereka ikut aturan. Hukum-hukum mereka ikut. Tapi terlampau terpusat kepada peraturan. Dan akhirnya mereka melupakan bagaimana melakukan sebuah kebaikan dan menyelamatkan seseorang. Mereka lupa terhadap itu. Saudara-saudara, mari kita berefleksi. Bahwa orang-orang yang mati tangan kanannya dalam konteks kita tiap-tiap hari dalam beribadah, dalam percaya pada Tuhan, itu pasti ada. Orang-orang yang digambarkan sebagai yang tidak mampu lagi, yang tidak mungkin lagi. Mereka akan berusaha dengan sendirinya. Tidak mungkin. Gitu ya. Tetapi bagi Tuhan Yesus mereka harus ditolong. Harus ada sesuatu. Bagaimana sekarang Yesus berhadapan dengan mereka yang tidak mau Yesus melakukan sesuatu pada hari Sabat. Tuhan Yesus melakukan sejumlah hal yang sebenarnya kalau mereka betul-betul jujur terhadap hal ini, mereka tidak menemukan kesalahan apa-apa. Kan Yesus hanya suruh dia berdiri. Yesus ini kan hanya suruh dia untuk angkat tangannya saja. Yesus bertanya dan pasti mereka setuju, kita berbuat baik atau berbuat jahat di hari Sabat. Mereka berbuat baik pasti. Menyelamatkan atau membinasakan, pasti mereka bilang menyelamatkan. Tapi yang aneh bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan itu, mereka marah besar. Mereka tidak suka kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka dasarnya tidak suka kepada pribadi yang muncul dan menyita perhatian dari banyak orang. Keadaan mereka, jabatan mereka terganggu. Banyak hal dalam hidup mereka terganggu dengan kehadiran Tuhan Yesus. Sehingga tidak proporsional lagi. Setiap kali melihat sesuatu dari Tuhan Yesus dianggap salah habis. Sudah tidak sehat lagi mereka punya otak. Orang-orang seperti ini, saudara, banyak. Kadang-kadang kalau kita mau jujur di kalangan kita para pendeta juga begitu. Kita ini kadang-kadang pakai tegur jemaat itu pakai hukum semua.
10 hukum yang kita pakai tegur orang semua. Kita kemudian begitu banyak tegur itu sampai terakhir kita tidak mampu melakukan sesuatu untuk kepentingan. Bukan sekedar berkata-kata tentang hukum. Lama-lama kita cinta pada hukum. Lama-lama kita cinta pada peraturan-peraturan. Dan kemudian kita tidak cinta Yesus. Apa yang kamu perlakukan terhadap saudaraku yang hina ini, itu yang kau perlakukan pada Tuhan. Jadi Yesus melakukan sesuatu supaya mereka sadar betul ini. Wah, tapi memang dasarnya kalau orang isi di sini tidak baik, tidak suka, ya ini yang terjadi. Justru mereka marah, mereka berunding. Apa yang harus mereka lakukan terhadap Yesus? Hari itu mereka berunding. Hari itu mereka cari, pasti mereka mendiskusikan di bagian mana kira-kira. Di bagian mana? Supaya bisa menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka berpikir keras. Di saat Yesus berpikir keras untuk menolong orang, mereka lagi berpikir keras untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Wah, ini bagaimana? Saudara-saudara, hal ini penting. Hal ini sangat penting, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita ada di bait Allah. Tuhan Yesus ingin menunjukkan sesuatu di dalam bukan di bait Allah, ada di dalam rumah ibadat untuk mengajar. Adalah seorang yang tangan kanannya mati. Yesus mau menunjukkan sesuatu. Yesus berdoa. Yesus menyembuhkan dia karena Yesus tahu bahwa dia datang dalam kerinduan itu. Mungkin dia berdoa. Dia ingin supaya dia ingin supaya disembuh. Waktunya juga Yesus mau seperti itu. Yesus juga rindu supaya disembuhkan. Yesus melakukan hal itu dengan penuh kuasa. Tapi itu ternyata tidak dipercaya. Kalau kita mau bicara tadi dua. Yang pertama tadi sudah ahli Taurat dan para Farisi ini lebih cinta kepada hukum dan peraturan. Tetapi yang kedua, mereka mungkin ragu tentang mujizat Tuhan. Mereka ragu, saya kira mereka ragu dengan Tuhan. Apalagi Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa itu. Dalam seluruh kehidupan mereka yang sebenarnya tidak suka sama Tuhan, terus mereka lihat itu, wah ini orang maksud apa? Ini orang maksud mau geser saya kah? Apakah ini orang maksud mau menghancurkan saya? Apakah ini orang begini-begini? Mereka bisa bersepakat itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Berhati-hatilah saudara-saudara bahwa ternyata memang yang kita buat baik ini belum tentu orang lain terima. Orang lain itu terlalu jauh ke tidak. Kadang-kadang kita di rumah kita maksud baik. Kita maksud kasih hadiah nih. Supi beli baik-baik lah. Supi beli baik-baik. Kita usaha kok. Pas dia ulang tahun kita mau kasih takujusan dia. Apa surprise toh. Jadi datang kita yang batang tadam. Tidideng tadam. Yang bersangkutan ternyata bilang, ini saya, kenapa kok begini? Kenapa kok bukan yang begini? Kita usaha mati ini baru takuju. Bilang, kenapa kok begini? Makanya, tanya dulu. Saudara-saudara, ini hal yang serius, saudara. Supaya apa? Kita sadar benar bahwa perjalanan ini kita perjalanan bersama dengan Tuhan. Mestinya kita tidak sibuk hanya pada persoalan-persoalan yang berbau peraturan. Yang berbau hukum saja. Tapi kita harus peduli pada persoalan-persoalan rohani dan jasmani juga. Jadi saya lihat ini, saya coba bagi sesungguhnya hanya dua. Tapi saya mau bagi dia begini. Ada masalah jasmani, ada masalah rohani, ada masalah organisasi. Mestinya organisasi itu adalah kuda tunggang yang membawa kita ke satu tempat. Memang kalau kuda tunggang itu bermasalah, kita agak lambat sampai ke tempat itu. Kita butuh taruh perhatian di situ. Tapi jangan karena taruh perhatian di situ pada kuda tunggang, lantas kita lupa di penumpang doang. Kuda sujalan tagoyang-tagoyang kok ro'o itu pakai bahasa Indonesia bila apa ya? Kasih tagoyang badan kok ini
makanan langsung turun semua. Nah, kita tidak peduli dengan mereka yang ada di atas kuda tunggang itu, mungkin sudah lapar. Kita lagi asik dengan keinginan kita sendiri, asik dengan kita lagi rumit, satu saling menjatuhkan dengan yang lain. Tentang hukum, tentang peraturan. Ya, pikiran negatif tidak usah dipelihara. Saya kira begitu. Dalam kitab pikiran ini ada dua ruang. Yang satu itu adalah ruang-ruang pembantaian, RPH itu, pak daging itu. Yang satu ruang penghormatan. Mestinya jangan isi lebih banyak pada ruang-ruang pembantaian. Jangan isi pikiran yang negatif, marilah berpikir positif lah. Pada ruang penghormatan, supaya kita bisa menghormati orang, menghargai orang, menerima orang. Di dalam beriman itu kan kita berbicara tentang cinta kasih, penerimaan, percaya. Cinta kasih, penerimaan, percaya. Jangan sampai kita hanya berbicara sangat terpisah-pisah dan tidak bisa untuk masuk di situ. Saudara, apa sih yang sesungguhnya terjadi dalam teks ini? Selama ini kan ada benturan atau upaya membenturkan antara hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Musa itu dengan kehadiran Yesus. Mereka pikir bahwa Tuhan Yesus yang hidup sebagai orang-orang Yahudi, mestinya dia tunduk kepada hukum-hukum yang Musa sudah keluarkan. Yesus bilang, iya saya tidak kasih kurang sedikit, saya tidak kasih kurang. Tapi yang benar itu begini, bagaimana ada orang susah di hadapan kamu, lantas kamu membiarkan dia susah. Apakah tindakan yang kemudian Yesus lakukan itu kemudian melanggar peraturan? Tidak. Suruh dia berdiri, kecuali Yesus pikuk koko dia kok, gendong dia kok, suruh dia masuk di kolam mana kok. Tidak. Nah ini saudara-saudara, jangan sampai, coba mari kita renung kita sampai sejauh mana. Kalau masing-masing kita pikirkan, saudara, mari kita lihat. Itu orang yang tangan kanannya mati itu, dia tidak putus asa oleh keadaan dirinya. Sekali lagi, dia tidak putus asa oleh keadaan dirinya. Dia tetap mau melakukan, dan puncak dari itu semua adalah dia mau melakukan sesuatu yang di mata manusia tidak mungkin. Ketika Yesus bilang, ulurkanlah tanganmu, dia mau angkat dia pun tangan untuk ulurkan dan sembuh dia. Kenapa hal ini tegas, saudara-saudara? Karena kita mungkin sementara berjumpa dengan masalah, kita stres dengan masalah, kita bahkan putus asa dengan masalah, dan kemudian Tuhan Yesus itu kita abaikan dan kita rasa dia tidak ada. Nah, ini serius ini, saudara. Kita berjumpa dengan masalah. Atau kita ada pada kelompok yang lain, kelompok orang-orang yang cinta pada peraturan, cinta kepada hukum-hukum, tapi tidak mencintai Tuhan Yesus. Dalam kekristenan kadang-kadang kita sibuk sekali dengan hal-hal yang kurang lebih begitu. Yang menggambarkan kecintaan kita terhadap hukum, kecintaan kita terhadap peraturan, sampai kita lupa untuk cinta Tuhan Yesus. Perkataan ini besar, saudara. Karena cinta Tuhan Yesus itu hal yang mesti kemudian dinyatakan. Kalau engkau berkata engkau mengasihi aku, dia pun tanda ada di mana. Masa kita bilang kita mengasihi seseorang pada yang di kita otak Tuhan curiga yang kita isi di sini. Nah, susah itu kan, rumit itu kan. Nah ini Tuhan mau menolong kita. Ibu Clemens, ya betul, kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa yang membangkitkan. Kalau kita lihat teks ini, kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, orang pikir ketika Yesus ngomong itu dia ada upaya untuk angkat tangannya. Upaya itu yang kemudian membuat dia sembuh. Saya ingin mengatakan bahwa bukan itu. Seharusnya hari Sabat tidak menghalangi kita untuk berbuat baik, tetapi juga tidak berarti kita boleh meninggalkan persekutuan. Amin, saya setuju itu. Hari Sabat itu kan kita pakai untuk mensyukuri segala sesuatu bersama-sama dalam persekutuan dan ibadah dengan orang-orang dan juga bersama Tuhan Yesus. Kita tetap akan pakai itu. Jangan lupa ada upaya untuk meninggalkan.
Tetapi janganlah mematikan kita untuk tidak mampu melakukan sebuah kebaikan. Bayangkan kalau kita sama-sama nih, ada istri, ada suami, ada mertua, lantas mertua sakit di hari Sabat. Terus kita bilang, wah ini hari Sabat jadi saya minta maaf. Tidak mungkin saya antar mama. Itu Senin baru pergi antar, nah sudah mati sudah. Nah saudara-saudara, sekiranya ini bagian yang akan menolong kita saudara-saudara untuk kuat. Jangan sampai kemudian kita nih, saya lihat saudara-saudara ada perkembangan walaupun kelompok ini tidak besar sebenarnya. Tapi kelompok-kelompok sementara mempertentangkan sejumlah doktrin dan mereka lagi sibuk berkelahi di sekitar itu. Doktrin saja dan kemudian melupakan ini orang ini susah karat. Orang-orang dalam gereja itu dia mau ulurkan dia pun tangan. Siapa yang berani perintah dia sekarang? Tuhan Yesus kan tidak ada siapa di antara kita yang berani perintah dia. Sekarang angkatlah tanganmu. Banyak orang mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Banyak orang ragu. Hampir-hampir gereja sudah menjadi tempat yang biasa saja seperti orang lain. Dulu itu orang mau mati dalam gereja. Saya ingat kisah ketika sebelum terjadi kerusuhan Kupang. Om Minselom pasti lebih tahu. Ada kisah bagaimana seorang pendeta berdiri dengan toganya dan mati di situ. Wih, luar biasa. Mau mati di depan situ. Di depan gereja kalau tidak salah waktu itu. Bagi kita sekarang ini kan, kita rasa gereja itu tidak ada bedanya dengan tempat-tempat lain. Bangunan gereja itu kita rasa itu tidak penting. Padahal di waktu-waktu dulu orang tua orang bilang mau mati lebih baik mati di gereja. Tapi kita sekarang kan pikir, mesti pakai akal. Kasih bahasanya lebih enak ini, pakai hikmat. Pakai hikmat. Supaya tidak gereja tidak apa-apa. Biar kita di rumah saja. Tapi yang penting selamat. Ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa karena itu mari kita semua langgar seluruh peraturan, terus saya tidak bilang begitu. Tapi janganlah kemudian ada hal yang kemudian membuat iman kita itu justru dibawa dari segala hal yang terjadi sebagai fenomena di tengah-tengah dunia ini. Kita masih percaya Tuhan. Saya sangat yakin bahwa saudara masih sangat percaya Tuhan. Mestinya saudara-saudara, saya bilang begini, iman ini kemudian memerintahkan kepada otak supaya kaki, tangan, dan seluruh anggota ini bekerja berdasarkan apa yang diimani di dalam hati. Apa yang diimani di dalam hidup kita. Mestinya itu. Kan kita bergumul dengan tantangan, kita bergumul dengan penderitaan. Kita bergumul dengan semua. Saya ingat saya pun teman ini. Kadang-kadang kita dulu masih SMA itu kan suka lari-lari. Satu saat pas musim jagung dia pencuri kepala sekolah pun jagung. Kepala sekolah yang tangkap langsung dia. Terus kepala sekolah bilang, kenapa mau bikin begini? Dia kasih tahu kalau disulah dan lain sebagainya. Singkat cerita, kemudian kepala sekolah tanya, mau jadi apa? Nanti setelah tamat SMA mau apa? Dia langsung dengan santai saya mau akabri pak. Boy, kepala sekolah gak kaget. Engkau model begini mau jadi akabri. Wih, ini bahasa su kasih putus ini anak buah harapan. Saya yakin kalau ketemu dengan ini orang yang tangan kanan sumat ini baru ini apa ketika ditanya bilang, lu mau apa? Mau apa? Terus ini orang dia bilang, saya rindu untuk apa? Bawa motor. Harus pakai dua tangan ini. Dan saya begitu, tidak mungkin engkau pun tangan begitu. Jangan mimpi yang aneh-aneh dulu. Jangan sampai kita ini yang kemudian bisa kasih turun orang. Sekarang banyak orang nyaman dengan gereja online. Ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa kita tidak perlu lagi untuk bersama-sama. Gereja itu pada hakikatnya itu analog. Berjumpa. Mestinya sudah 2 tahun begini kita belajar. Kita sudah belajar habis. Bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama. Kok masa orang pi pasar saya bisa bersama-sama kok di sana?
Orang pergi pasar belum ada pasar tutup. Pengurangan jam ada, tutup tidak. Begitu. Saya tidak ingin mempertentangkan apa-apa di sini. Tapi mari kita lihat, iman harus menggerakkan kita untuk tetap percaya pada mujizat. Dan kita tetap melangsungkan kita pun hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita ikuti seluruh peraturan sebagaimana orang Yahudi melakukan peraturan-peraturannya. Tetapi jangan kita lupa intisari dari sebuah kebersamaan, yaitu mestinya kita menolong dan menyelamatkan. Itu makna dari kehadiran gereja mesti ada di situ. Jangan sampai kita sibuk masing-masing dan di pembagian. Ada yang ketika dia di bagian menyelamatkan, dia sudah tidak pusing lagi dengan yang dia nama peraturan. Ada yang dia urus peraturan sampai tidak pusing dengan mau menolong dan menyelamatkan. Nah ini yang kemudian masing-masing fokus di dalam dia sendiri ini yang jadi masalah buat yang lain. Harap memang hal-hal sederhana. Kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saja itu sudah baik. Untuk menolong kita, ya paling tidak hari ini kita sudah kerja capek, kita mau istirahat, tapi kita mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu baik. Saya heran berita firman Tuhan menipu kecepatan untuk menyebar itu jauh sekali di bawah dari kecelakaan artis. Jauh sekali. Kerinduan kita untuk berbagi saja tentang firman Tuhan jauh sekali di bawah itu dari ketika kita dengar kalau ada satu orang terkenal meninggal. Tahu apa ya? Mungkin saudara bisa bantu untuk kasih tahu kita. Apa sih? Mungkin yang enak ditanggapi itu kalau yang semua orang tahu gitu. Atau yang ini pasti seksi ini dia punya berita. Nah saudara-saudara, saya merenungkan bagian ini saudara-saudara. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyatakan sebuah posisi dirinya yang sebenarnya tidak sedikit pun dia mau untuk menghilangkan hukum Taurat. Tidak. Tapi Yesus menambahkan sesuatu untuk menyempurnakannya. Yesus ingin kasih tahu bahwa ini hal penting. Karena engkau pasti setuju bahwa di hari Sabat harus kita buat apa? Buat baik atau tidak baik? Pasti mereka bilang buat baik. Nah sekarang Yesus mau ingin menerjemahkan yang dimaksudkan dengan berbuat baik di hari Sabat itu kira-kira seperti apa? Supaya kemudian tetap kita tidak melanggar Sabat itu. Hukum-hukum tentang hari Sabat. Nah saudara-saudara, biarlah itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita toh. Membangun hidup terus. Nah, di dalam Tuhan itulah yang bisa dilakukan saudara-saudara. Di dalam Tuhan itulah kita dituntut sesuatu yang lebih lagi. Tetapi bisa mengakomodir segala sesuatu. Tidak kompromi, tapi mengakomodir pasti itu dengan hikmat, dengan iman yang Tuhan berikan buat kita.